Welcome guys, kembali lagi di Ayo Film. Kali ini saya akan menceritakan film 127 Hours yang dirilis pada tahun 2010. Film ini menceritakan kisah nyata dari seorang pendaki sejati bernama Aaron. Bertemakan alur cerita film survival, Aaron pun harus berjuang meloloskan dirinya dari sebuah batu yang menjepit tangannya. Bagaimanakah perjuangannya? Semoga kamu terhibur dan kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang pria yang sedang mempersiapkan kebutuhannya untuk mendaki. Pria ini bernama Aaron. Selesai mempersiapkan alatnya, ia pun langsung berangkat di malam itu juga. Tidak lupa, dirinya pun mengabadikan momen-momen perjalanannya. Hingga akhirnya Aaron pun berhenti sejenak untuk beristirahat. Keesokan harinya, perjalanan pun dilanjutkan dengan bersepeda di hamparan tanah gersang yang disebut Blue John Canyon. Aaron pun terus bersepeda hingga akhirnya. Pria punya selera. Perjalanan pun dilanjutkan hingga ia tiba di bebatuan yang begitu tinggi. Di sini, Aaron pun melihat pemandangan di sekelilingnya yang begitu indah. Tak sengaja, ia pun melihat orang lain dan langsung saja Aaron menyapa para gadis yang tersesat ini. Aaron pun bergegas datang untuk membantu mereka dan berkenalan tentunya. Aaron pun memandu mereka sambil berbincang-bincang hingga mereka tiba di himpitan batu yang begitu sempit. Di sana, mereka berjuang sekuat tenaga, namun tiba-tiba Aaron pun begitu menikmati kolam itu dan akhirnya para gadis pada ikut-ikutan nyebur. Karena asik, mereka pun terus mengulangi kegiatan ini sambil mengabadikan momen-momen tersebut. Selesai bermain, perjalanan pun dilanjutkan secara terpisah. Aaron pun terus berjalan menyusuri jurang-jurang yang begitu dalam dan seperti inilah kegiatan pecinta alam sejati. Gak ada doi, batu pun dielus. Aaron pun mencoba menyeberangi jepitan batu ini, namun tiba-tiba naas, tangannya pun terjepit batu dan membuatnya tersangkut. Aaron pun mencoba dengan sekuat tenaga mengeluarkan tangannya, namun tidak terjadi apa-apa. Tidak menyerah, Aaron pun mencoba menarik, mendobrak, bahkan menendang batu itu, namun tidak membuahkan hasil. Beberapa jam berlalu dan Aaron masih berusaha. Sampai akhirnya ia pun terduduk pasrah dan melepas dahaga. Namun Aaron pun teringat untuk berhemat air yang ia punya. Di dalam, ia pun meneriakkan nama kedua wanita tadi dan bisa ditebak, tidak ada orang yang mau bertamasya seperti Aaron. Daripada terbengong, Aaron pun mengumpulkan semua peralatan yang ia bawa. Satu persatu alat pun dikeluarkan. Aaron pun mulai dengan pisau kecil yang ada. Dengan segala tenaga, Aaron terus mencoba untuk mengikis batu itu dan apesnya pisaunya pun terjatuh. Ia pun terus berusaha menggapainya dengan kaki dan ranting pohon yang ada. Dan akhirnya Aaron pun berhasil. Batu pun terus dikikis hingga malam hari. Namun nampaknya belum ada hasil yang berarti. Jelas kegiatan kikis-mengikis membuat tangan Aaron terasa pegal dan hari Minggu pun tiba. Aaron pun segera melempar tali untuk dikaitkan ke batu di atasnya. Tujuannya adalah agar Aaron berdiri saat dirinya tertidur. Sejenak, ia pun mengingat momen saat dirinya terjatuh. Kegiatan mengikis pun dilanjutkan hingga matahari terbit. Langsung saja, Aaron memanfaatkan kesempatan ini untuk berjemur. Berjemur matahari pagi itu sehat loh cuy, daripada kamu rebahan mulu kayak anak nolet. Nah, disinilah Aaron mengabadikan momen dirinya terjebak. Aaron pun menyampaikan pesan untuk orang tuanya, menceritakan bagaimana dirinya bisa terjebak dan kekurangan air. Di tengah rekaman, tiba-tiba pasir-pasir pun berjatuhan. Aaron langsung berteriak minta tolong, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Waktu pun terus berlalu begitu cepat. Malam ini Aaron habiskan dengan sebungkus kue. Keadaan yang begitu stres ini membuat Aaron sedikit berhalusinasi. Air yang tersisa pun semakin menipis. Namun Aaron terus menahan diri. Ia pun melepas kontak lensnya dan dimakan, sambil melihat kembali peta yang ia fotokopi kemarin.
Aaron yang terbangun di hari Senin kembali mencoba menggeser batu tersebut. Dengan sekuat tenaga, Aaron terus mencoba hingga dirinya begitu frustasi dan berhalusinasi. Wah, gak kebayang ya betapa beratnya menjadi Aaron. Setelah buang air kecil, Aaron kembali mengabadikan momen tersulit di hidupnya. Aaron pun menceritakan segala usaha yang telah ia lakukan untuk menggeser batu tersebut, sambil sesekali ngelantur gak kemana. Akhirnya, Aaron pun menampung air kencingnya untuk sekedar berjaga-jaga. Aaron pun melanjutkan cerita tentang aktivitasnya, seperti berjemur matahari 15 menit setiap pagi, burung gagak yang melewatinya, dan terus mengikis. Namun akhirnya Aaron pun memutuskan untuk mengikat tangannya sendiri dengan kencang, dan Aaron pun mencoba untuk memotongnya. Tapi usaha itu pun gagal karena pisaunya terlalu tumpul. Waktu demi waktu pun berlalu dan Aaron semakin lemas, hingga akhirnya air pun terbuang sia-sia. Kelelahan yang luar biasa ini pun membuat Aaron berhalusinasi parah. Dan akhirnya, badai besar pun muncul dan menyambar-nyambar. Bahkan air pun begitu deras mengalir. Kondisi ini bisa dikatakan menguntungkan, tapi sekaligus membahayakan. Aaron pun bertahan sekuat tenaga di tengah derasnya air, dan siapa sangka Aaron berhasil lolos dan naik ke permukaan. Dengan tenaga yang tersisa, ia pun mengemudi sampai tiba ke sebuah rumah. Wanita tersebut pun sampai terbengong dan membiarkan Aaron di luar. Dan ternyata semua itu hanyalah halusinasi belaka. Dengan tingkat kelelahan dan stres yang parah, Aaron pun kembali merekam dirinya seolah-olah menjadi bintang tamu di sebuah acara televisi. Ia pun terus berbicara seorang diri seperti ODGJ. Singkat cerita, setelah acara halusinasi selesai, Aaron pun kembali menyampaikan pesan betapa sayangnya Aaron kepada kedua orang tuanya. Air terakhir pun akhirnya habis diminum Aaron, dan tanpa sengaja, Aaron berhasil menancapkan pisau tersebut dan sedikit mencicipinya. Di hari selanjutnya, Aaron pun terpaksa meminum air hasil buangannya sendiri. Di malam yang dingin, Aaron hanya bisa menghibur diri dengan rekaman beberapa hari yang lalu. Di saat stres begitu melanda, Aaron pun menghentikan rekaman dan berniat melakukan kegiatan para lelaki. Namun di saat itu juga Aaron sadar dan berjuang untuk menahan diri. Di waktu yang ada, Aaron terus mengikis dan berharap dapat meloloskan diri dari jebakan ini. Namun di satu sisi, ia merasa diawasi seseorang dari arah belakang. Hari pun terus berlalu, namun tidak dengan halusinasinya. Rasa kesepian ini pun seolah-olah terus menggigit jiwanya perlahan-lahan. Semakin lama, Aaron pun semakin tidak bisa membedakan kenyataan dan halusinasi. Bahkan Aaron sampai melihat keluarga dan orang-orang terdekatnya. Disitulah terdengar banyak sekali penyesalan Aaron kepada orang-orang, terutama adiknya. Segala cara terus Aaron upayakan dan kita tahu pada tingkatan ini bukan hanya fisik Aaron yang terjepit, namun juga jiwanya. Seolah dirinya begitu sesak dan mati menjadi abu. Beberapa waktu berlalu dan Aaron pun tersadar kembali dan masih pada kondisi halusinasi yang sama parahnya. Melihat bayangan anaknya di masa depan, sepertinya telah memberi Aaron semangat yang baru. Karena tarikan itu, tangan Aaron pun patah. Namun Aaron tetap menarik tangannya sekuat tenaga. Dan bukan hanya itu, Aaron pun mengikis tangannya sedikit demi sedikit. Di saat yang sama, kesakitan pun terus Aaron alami. Waktu demi waktu, Aaron berusaha mengamputasinya. Sejenak ia ingin menyerah. Namun lagi-lagi anak kecil itu memberinya semangat dan akhirnya Aaron berhasil terlepas. Aaron pun begitu bingung dan lemas. Namun tanpa berlama-lama, ia langsung membalut lukanya. Saat akan beranjak, tidak lupa Aaron pun mengabadikan tangannya yang tertinggal. Aaron pun melanjutkan diri untuk pergi keluar. Akhirnya setelah 127 jam lamanya, Aaron berhasil melihat matahari kembali. Pengail yang tersisa pun Aaron manfaatkan untuk turun ke bawah perlahan-lahan. Dan siapa peduli, Aaron pun langsung melepas dahaganya. Dengan sebotol air,
Eren pun melanjutkan perjalanan dengan begitu tertati-tati. Tak selang berapa lama, akhirnya Eren pun melihat pengelana lainnya. Di situ Eren langsung berteriak sekeras-kerasnya dan usaha Eren pun membuahkan hasil. Akhirnya mereka datang dan membawa Eren ke tempat yang lebih aman. Orang lain yang melihat pun juga turut menolong. Hingga akhirnya datanglah helikopter penyelamat dan membawa Eren pergi. Di sini, kita diperlihatkan bagaimana kehidupan Eren selanjutnya setelah tragedi yang mengerikan tersebut. 3 tahun kemudian, Eren pun menikah dan memiliki seorang putra. Tragedi itu pun tidak membuatnya berhenti untuk mengeksplorasi alam. Kemanapun Eren akan pergi, dirinya pasti memberitahu kepada keluarganya tercinta. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di alur cerita film survival berikutnya hanya di Ayo Film. Bye-bye.